Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Imandini dengan NPM 234110046 dari kelas MNJ 23C dari program studi S1 Manajemen. Baik, di video selanjutnya yang kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku sumber daya manusia. Perilaku sumber daya manusia itu sendiri memainkan peran penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi perilaku kunci yang dapat mendorong keunggulan yang kompetitif. Langsung saja ke etika kerja. Sikap etika di tempat kerja menciptakan lingkungan profesional yang produktif. Itu melibatkan integrasi, tanggung jawab, dan sikap menghormati. Yang pertama itu ada integrasi. Perusahaan menjadi jujur dan konsisten dalam tindakan dan keputusan. Yang kedua itu tanggung jawab. Menyelesaikan tugas dengan efisien dan mengambil pertanggungjawaban atas tindakan. Yang terakhir itu ada sikap menghormati, menghargai perbedaan, termasuk pendapat dan budaya yang berbeda-beda. Oke, yang selanjutnya itu komitmen. Komitmennya itu sendiri sikap mental dan emosional yang melibatkan dedikasi dan kesetiaan terhadap pekerjaan dan organisasi. Yang pertama itu ada dedikasi. Dedikasi itu sendiri melakukan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta dengan penuh semangat. Yang kedua itu ada kesetiaan. Memenuhi aturan dan kebijakan organisasi serta mendukung tujuan bersama. Yang ketiga itu ada persistence itu mengatasi tantangan dengan tekad dan kerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya itu ada kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi itu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam kesuksesan organisasi. Yang pertama itu ada kesadaran. Kesadaran itu sendiri mengenali perubahan secara cepat dan merubah tindakan sesuai kebutuhan. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Sikap mengubah metode kerja dan berpikir terbuka terhadap solusi baru. Nah, yang terakhir itu ada kreativitas. Kreativitas itu sendiri menemukan cara-cara baru dalam menghadapi tantangan dan mendapatkan hasil yang inovatif. Oke, yang selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi baik membantu membangun hubungan yang kuat di tempat kerja dan meningkatkan efektivitas tim. Yang pertama itu ada pendengaran aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memperlihatkan minat pada pembicara. Yang kedua itu ada kejelasan. Menyampaikan pesan dengan jelas, dengan ringkas agar dapat dimengerti oleh semua anggota tim. Yang ketiga itu ada kehalusan dan kesopanan. Menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain dalam setiap situasi. Selanjutnya itu ada kerja tim. Kerja tim itu sendiri adalah kunci sukses untuk mencapai tujuan organisasi. Memiliki semangat kerjasama dan berkomitmen pada keberhasilan bersama yang sangat penting. Yang pertama itu ada kolaborasi. Bekerja sama dengan anggota tim dan membagikan pengetahuan serta keahlian. Yang kedua itu ada komitmen. Yang komitmen itu sendiri mengikuti jadwal dan tenggat waktu serta memberikan kontribusi untuk mendukung tim.
Yang ketiga itu ada resolusi konflik, menyelesaikan perselisihan dengan cara yang konstruktif untuk mempertahankan kerja tim yang produktif. Nah, yang terakhir itu ada kepercayaan, mempercayai dan mendukung anggota tim untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya itu ada manajemen waktu, kemampuan mengatur waktu dengan baik, membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres di tempat kerja. Yang pertama itu ada perencanaan, membuat jadwal kerja dan menetapkan prioritas untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua itu ada pelaksanaan, melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada pengawasan, mengelola waktu dengan efisien dan mengkoreksi apabila ada keterlambatan atau kendala. Terakhir itu ada belajar dan pengembangan diri. Proses belajar terus-menerus membantu meningkatkan kemampuan dan pengembangan diri untuk mencapai potensi maksimum. Yang pertama itu ada pembelajaran kontinu. Tidak ada batasan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam lingkungan yang terus berubah. Yang kedua itu ada pengembangan diri. Melalui pelatihan dan pengalaman baru, kami mendorong pertumbuhan dan pencapaian diri yang lebih tinggi. Yang terakhir itu ada pencapaian pribadi. Pertumbuhan pribadi itu adalah kunci kepuasan dan keberhasilan dalam karir dan kehidupan. Sekian penjelasan dari saya tentang perilaku sumber daya manusia. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.